Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Semoga dalam kebaikan dan kesehatan selalu ya. Sajian takon-takon dokter sudah siap kembali menemani ruang dengar Anda sampai jam 11 nanti. Dan tentunya di edisi hari ini Selasa 21 Juni 2022 bersama saya Eka akan kembali menghadirkan takon-takon dokter dengan tema seputar donor darah. Dan mungkin donor darah ini sudah tidak asing lagi di lingkungan Pesona Inspira, namun kita perlu tahu lebih lanjut tentang informasi donor darah nih. Sudah hadir di studio Radio Pesona ada Dr. Nugroho Wirastanto, dokter umum di PKU Wonosobo. Betul Dr. Nugroho? Iya. Oke, apa kabar dokter? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, ini kalau panggilannya memang Dokter Nugroho atau ada panggilan tertentu? Oke, Dokter Nugroho. Selain di PKU Wonosobo, dokter ini tadi sudah sedikit berbincang ya, dia adalah aktif di PMI Wonosobo, ya, betul dokter? Betul. Sudah aktif di PMI Wonosobo sejak tahun berapa nih dokter? Di PMI sejak 2017. Oke, jadi lebih menangani apa sih dokter kalau untuk di PMI Wonosobo sendiri? Kalau di PMI Wonosobo kan saya fokus di bagian donor darahnya. Jadi kita ibaratnya mendorong masyarakat buat agar mendonorkan darahnya, kita memproses darahnya, kita menyalurkan ke rumah sakit yang memang mengirimkan permintaan darahnya. Oke. Jadi prosedurnya seperti itu. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut ya dokter ya. Iya. Namun sebelumnya yang saya ketahui sebagai orang awam nih, bukan orang kesehatan, kalau donor darah ini adalah kayak apa ya dok? Prosedur sukarela yang bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Ini sebenarnya itu persepsi saya nih. Kalau menurut dokter sendiri, sebenarnya donor darah ini diartikannya tuh sebagai apa sih dok? Silakan. Sebenarnya gini. Donor darah itu ya seperti yang tadi dibilang ada sukarela. Jadi prinsipnya kita memang mendorong gimana lebih banyak kesukarelaan. Jadi tanpa ada paksaan. Jadi ketika kita mau mendonorkan darahnya, nanti kita akan dicek macam-macam dulu. Artinya nggak cuma sukarela, kita akan dicek apakah orang itu benar-benar sehat apa enggak sebelum mendonorkan darahnya. Ketika dia sehat, dia sukarela, dia memenuhi syarat-syarat tertentu ya kita ambil darahnya, kita donorkan, nanti kita distribusikan ke pasien-pasien yang membutuhkan di rumah sakit. Oke, jadi tidak hanya sukarela aja ya. Kalau udah sukarela tapi tetap kesehatannya nggak mendukung juga nggak bisa didonor gitu ya dok ya. Betul. Oke, mungkin langsung saja dokter bisa sebutkan nih, misal ada yang mau donor darah, ini sebenarnya syaratnya ada apa aja sih? Selain mungkin ada cek kesehatan tadi disebutkan, kayak misal tensi darah atau lain sebagainya, ada apa aja nih dokter? Jadi persyaratan umum donor darah sebenarnya prinsipnya yang pertama sehat dulu dia. Jadi ketika dia harus sehat dulu. Jadi nanti ketika dia mendonorkan darahnya biasanya ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu biasanya kita cek tensi, kita cek suhunya, kita cek nadinya. Habis itu kita lakukan anamnesis itu kita tanya-tanya singkat gitu tentang riwayat kesehatannya. Karena kita nyari yang benar-benar sehat ini, artinya dia nggak ada resiko penyakit menular, misal kayak resiko penyakit hepatitis, resiko penyakit HIV dan lain sebagainya. Jadi kita cek dulu, terus kita cek juga dia istirahatnya cukup nggak sebelumnya, jangan-jangan dia sebelumnya habis begadang, nanti kita ambil darahnya, pas diambil darahnya malah pingsan, dia malah sakit setelahnya, kan kita harus hati-hati. Jadi kita cek dulu, kita tanya-tanya dulu, artinya dia nggak ada resiko. Ketika dia tadi pemeriksaan awal tensi dan lain-lainnya bagus, dia nggak ada resiko penyakit tertentu, ya habis itu kita ambil darahnya gitu. Oke, berarti itu dia salah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya tentunya untuk mendonorkan darahnya. Kemudian ada batasan umur gak sih dok untuk dari minimal usia berapa sampai usia berapa gitu untuk yang mau donor darah? Jadi sebenarnya yang pertama dari segi usia dia harus 17 tahun ke atas. Kalau dia 17 tahun ke atas artinya dia sudah mandiri, jadi kita dia bisa menentukan dia mau mendonorkan apa enggak, itu dia sudah bisa menentukan. Terus yang kedua berat badannya dia harus 45 kg ke atas minimal ya dok? Iya, minimal 45 kg ke atas. Jadi kalau dia kurang
kita nggak bisa ngambil. Biasanya di SMA itu banyak yang di bawah 45, jadi kita nggak kita ambil. Terus kalau perempuan dia juga nggak boleh sedang dalam kondisi menstruasi. Nah, kenapa nanti kita diambil pas kondisi menstruasi malah makin drop nanti gitu ya. Terus selain itu juga itu tadi tensinya harus normal, suhunya harus normal, dia nggak ada konsumsi obat pun kita nggak ngizinin biasanya. Jadi di 2-3 hari sebelumnya dia harus bebas konsumsi obat. Takutnya ketika dia konsumsi obat artinya dia kondisinya nggak sehat itu dia sebelumnya. Jadi dia harus bebas konsumsi obat, istirahatnya pun sebelumnya harus cukup. Terus tadi nggak ada riwayat resiko penyakit menular lewat darah kayak HIV, kayak hepatitis seperti itu. Berarti memang ada ceknya terlebih dahulu ya dok, dicek kesehatan betul-betul sampai dia tuh memang nggak punya penyakit menular hepatitis, HIV dan lain sebagainya. Itu kalau untuk di PMI sendiri ada tes khususnya seperti apa dokter? Yang pertama kalau di PMI, jadi yang pertama tadi kita lakukan screening itu tadi yang upload wawancara singkat tadi di awal. Ketika dia sudah tidak ada resiko, kita ambil darahnya, nanti di PMI-nya sendiri kita cek juga. Lewat darahnya. Iya, jadi setelah darah diambil, kita cek di PMI, kita pakai alat gitu, nanti kita cek dia ada hepatitisnya apa enggak, ada HIV-nya apa enggak, ada sipilisnya apa enggak itu. Jadi ada 4, hepatitis B, hepatitis C, sipilis sama HIV kita cek semua. Jadi memang harus yang benar-benar sehat ya. Itu mengapa tidak semua orang bisa melakukan donor darah karena memang tergantung kesehatan tubuh mereka gitu ya. Kadang ada juga kasus yang sampai dibikin story WhatsApp nih dokter, dibutuhkan golongan darah untuk membantu ini. Itu kalau misal ada kasus yang seperti itu, kalau untuk PMI Wonosobo, apakah memang di sana kekurangan golongan darah tertentu atau gimana sih dokter? Jadi sebenarnya ada beberapa faktor seperti itu. Yang pertama memang bisa saja memang kondisi stok darahnya memang lagi menipis, jelas. Jadi ketika kita sedang menipis, ternyata ada permintaan darah dari rumah sakit dan butuhnya emang banyak gitu ya. Biasanya kita tadi mengumumkan di grup WA gitu. Terus yang kedua bisa saja, jadi kan darah itu kan macam-macam. Ada yang jadi sebenarnya darah kita ambil itu nanti kita proses gitu. Ada yang dia butuh sel darah merahnya tok gitu. Ya, ada yang dia butuh keping darah itu trombositnya tok. Nah, keterbatasan di PMI kita, keping darah itu kan dia ada umurnya gitu. Kalau dia darah itu sudah kita ambil 5 hari, kita mau ambil keping darahnya itu nggak bisa gitu loh. Jadi dia darahnya harus baru ya. Karena darah baru itu kan kita nggak bisa selalu mastiin gitu loh, tiap hari dapat darah baru lah. Kadang rumah sakit minta yang keping darah tadi, jadi kita mau nggak mau harus nyari darah baru. Kalau pas hari itu ada donor darah, kita nggak masalah biasanya dapat. Tapi kalau pas hari itu nggak ada donor darah, ya terpaksa kita nyari. Kita di grup-grup WA. Itu menjadi salah satu percepatan informasi yang cepat di-share sana sini. Kalau misalnya ada kasus yang seperti itu, apakah ada orang yang langsung datang ke PMI mendonorkan darah atau gimana? Alhamdulillahnya sejauh ini sih mesti ada terus gitu loh. Walaupun memang tidak bisa. Jadi alhamdulillah gini, kadang mereka rumah sakit butuhnya 5 apa 6, kan nggak langsung masuk 5 apa 6, biasanya masuk 2 apa 3 dulu lah. Alhamdulillah selama ini terpenuhi gitu. Gitu. Dan tadi agak disinggung sama dokter kayak misal darah yang sudah ditabung selama 5 hari. Nah, saya penasaran nih kalau untuk tempat penampungan darah yang sudah diambil dari pendonor ini nanti akan disimpannya di mana sih dokter? Di kulkas kah atau di freezer kah? Atau ada tempat tertentu untuk menyimpan sampai dengan digunakan ke pasien? Iya, jadi setelah kita ambil tadi nanti kita simpan. Nanti simpannya tuh ada lemari es khusus gitu. Ya, suhunya pun tergantung kita mau pakai. Biasanya suhu umumnya 2-6 derajat Celcius. Cuma kan ada beberapa jenis darah yang memang dia bisa agak panas sedikit suhunya, atau dia harus lebih dingin gitu, tergantung kita mau ambil darahnya apa. Tadi ada jenis-jenisnya itu tadi. Nah, nanti kalau darah itu mau diproses diminta ke pasien dari rumah sakit, biasanya baru kita cek macam-macam tadi, penyakit menular, kita cek golongan darah lagi, kita cocokkan dengan sampel darah pasien gitu.
Oke, berarti di 2 sampai 6 derajat ini tidak beku kondisinya ya, Dok ya? Oh, enggak beku ya, beku. cuma agak dingin gitu Yeah. aja. Oke, jadi memang sedetail itu untuk proses donor darah. Yang kita taunya cuma ambil darah udah langsung didonorkan ke pasien. Taunya cuma gitu. Ternyata prosesnya cukup rumit gitu ya, Dok ya. Kemudian untuk menyimpan darah ini paling lama tuh berapa bulan, dokter? Jadi ada umurnya. Kalau kan biasanya kita nyimpannya dalam bentuk whole blood itu yang ya darah umum gitu yang biasanya kita ambil gitu. Itu dia di suhu 2 sampai 6 derajat. Itu dia cuma bertahan 35 hari. Nanti kalau sudah lebih dari 35 hari ya expired. Udah nggak bisa dipakai, kita hancurkan ya. Biasanya udah hancur tuh nanti. Lah makanya kadang kan kita berapa kalau donor tuh dia sehat, dia normal semua gitu, tapi kita suruh besok apa lusa aja gitu, soalnya kadang stoknya lagi banyak, ntar permintaannya kok agak sedikit ini ya, ini takutnya kita ambil semua ternyata expired, kan rugi juga nanti biasanya. Eman-eman gitu ya bahasanya ya. Jadi seperti itu untuk donor darah, seputar donor darah. Dokter, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pesona Inspira di rumah lewat WhatsApp kami. Selamat siang, dokter. Ada yang bilang darah jenis AB sulit dicari, benar apa enggak sih, dokter, dibandingkan dengan darah O? Kemudian apabila di rumah sakit tidak ada persediaan terus kita ambil darah ke tempat lain, BPJS bisa mengcover tidak, dok? Dari Mbak Sinur ini. Silakan, Dokter Nugroho. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Sinur. Jadi kalau golongan darah memang paling banyak emang O, paling banyak O, emang AB mah agak jarang gitu. Tapi memang karena jarang itu kan permintaannya juga dikit gitu loh. Jadi kan kadang gampang-gampang susah, kadang kalau pas stoknya ada ya kita bisa lebih mudah gitu. Stoknya pas lagi sedikit ya jadi agak sulit gitu. Tapi memang paling banyak emang O, yang agak jarang itu AB memang. Terus kalau untuk stok jadi gini, kita itu sistemnya kita ambil darah dari pendonor, kita simpan di PMI, kemudian kita distribusikan ke rumah sakit itu berdasarkan surat permintaan dari rumah sakit. Jadi rumah sakit ngirim surat permintaan ke PMI, kita distribusikan itu kepada rumah sakit. Dan nanti dari rumah sakit itu mendistribusikan, memberikan ke pasiennya melalui prosedur masing-masing rumah sakit. Stoknya kalau memang stoknya kosong, biasanya kita dari PMI yang pertama mengusahakan agar jadi kita lewat grup WhatsApp itu tadi, atau kita minta tolong keluarga pasien kalau emang ada keluarganya yang bergolongan darah sama, silakan datang ke PMI, nanti kita ambil darahnya, kita cek awal, ketika dia lolos semuanya kita kasihkan ke rumah sakit. Kalau untuk BPJS sebenarnya itu lebih ke kewenangan rumah sakit sebenarnya. Kalau kita dari PMI, biasanya kita dari unit donor darah itu kita hubungannya ke rumah sakit gitu ya? Bukan ke pasiennya gitu. Kita menagihkan pembiayaan dan lain sebagainya itu ke rumah sakit gitu loh. Jadi kita sudah tanggungannya rumah sakit. Iya, kita nggak tahu ini apakah pasien ini nanti BPJS atau tidak, dari rumah sakitnya kita kurang tahu biasanya kayak gitu. Tapi setahu saya itu emang bisa sih diklaimkan dari BPJS. Jadi seperti itu Mbak Zinur, semoga jawabannya dari Dr. Nugroho bermanfaat soal mengcover BPJS untuk donor darah. Dan tadi untuk golongan darah AB memang sulit dicari, agak jarang ya, tapi jarang. Permintaannya juga kecil karena memang sedikit kecil, gitu ya. Sedikit, yang paling banyak adalah O gitu ya. Kemudian nih dokter, sepertinya ini dari Mas Dawam di Serang Kejajar juga mau tanya, tapi mau curhat dulu sebelum tanya. Selamat pagi dokter. Saya aktif donor darah ke PMI, tapi sering dapat cibiran nih dokter. Ngapain donor darah, kan darah wong nek wong butuh kon tuku gitu dok. Padahal setelah lihat penjelasannya di PMI saya selalu sadar, tapi bingung jelasin ke orang-orang yang belum paham nih dokter. Dan apakah memang benar bisa tambah sehat ya? Yang saya rasakan ada perbedaan banget. Dulu waktu belum donor selalu tensi tinggi, tapi sekarang sering kalau mau donor darah malah tensinya rendah, bahkan kadang kurang, akhirnya tunda dulu. Tapi alhamdulillah banget saya lebih sehat yang saya rasakan dari sebelumnya setelah donor darah nih dokter. Ini mungkin
Bisa dijelaskan dulu nih terkait untuk penjelasan orang-orang yang belum paham terkait donor darah ya, nih dokter, silakan. Iya, terima kasih pertanyaan Mas Bam. Itu pertanyaan yang sering buat ditanyakan. Kenapa sih minta kita donornya gratis kok pasien minta suruh bayar gitu betul, loh. Itu tadi kan kita nggak serta merta ngasih darah ngambil terus kita kasih ke pasien. Ada proses-prosesnya gitu loh. Lah jadi prosesnya itu tadi darahnya kita ambil kan pakai jarum juga, darahnya kita ambil pakai kantong yang steril juga, nggak boleh ada bakterinya. Terus setelah kita ambil kita simpan di kulkas, dengan penyimpanannya pun juga pakai suhu tertentu. Kita pun butuh kulkas buat penyimpanan. Terus selain itu juga ketika sebelum kita kasih ke pasien, kita proses, kita cek apakah dia ada penyakit-penyakit menular, ada golongan darahnya sesuai apa enggak dengan pasien lah. Proses-proses itu yang sebenarnya membutuhkan biaya gitu ya. Jadi biayanya itu bukan biaya buat beli darah gitu ya, tapi biaya pengganti pengolahan darah. Jadi biasanya kita menyebut itu biaya pengganti pengolahan darah. Dan itu sudah ada ketentuannya dari gubernur, sudah disebutkan bahwa biayanya 360.000 gitu loh. Untuk satu kantong? Iya, untuk satu kantong itu semua Jawa Tengah sama itu. Memang sudah ada biayanya seperti itu gitu. Berarti namanya bukan dibilang jual beli darah gitu ya, tapi untuk mengganti proses mengolahnya. Karena di situ butuh keahlian, butuh ketelitian, butuh ilmu dan lain sebagainya gitu. Karena butuh proses-proses itu tadi buat darah mastiin aman lah. Timbul biaya itu tadi gitu loh. Oke, seperti itu. Terus manfaatnya tadi, jadi manfaat ya. Salah satunya saya pernah baca itu memang manfaatnya, memang dia bisa menurunkan resiko penyakit darah tinggi, resiko penyakit kardiovaskular, penyakit jantung ketika dia sudah rutin mendonorkan darah. Sebenarnya banyak banget manfaatnya. Manfaat yang utama sebenarnya ya kita kegiatan sosial, otomatis kita nolong orang yang membutuhkan. Siapa tahu kita nanti juga butuh gitu ya. Itu dia. Ibaratnya kita ibadah tanpa modal tuh ya. Kita sehat, kita ngasih darah kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, sebenarnya kan itu cek gratis secara nggak langsung. Kita dicek tensi kita dicek golongan darah kita dicek ada tidak sih penyakit-penyakit menular di darah kita. Kalaupun harapannya memang nggak ada semua ya, tapi kalaupun ada, biasanya kita akan konfirmasi ke orang tersebut. Misalnya orang tersebut punya penyakit hepatitis dokter, pasti langsung dicari riwayatnya gitu ya. Kita akan konfirmasi orang tersebut secara pribadi tanpa memberitahu yang lain. Kita akan biasanya kita WA apa kita telepon orang tersebut, kita konfirmasi, oh ini ternyata darah Bapak Ibu positif nih, monggo silakan ke PMI, kami jelaskan, nanti biasanya kami rujuk ke rumah sakit buat pemeriksaan lebih lanjut. Dicek kesehatan gratis. Terus selain itu juga itu tadi menurunkan penyakit ya darah tinggi, penyakit kardiovaskuler dan segala macam. Kemudian kalau untuk donor darah sendiri ini harus rutin selama berapa bulan sekali dokter? Jadi gini, dulu mindsetnya 3 bulan sekali, tapi sebenarnya 2 bulan sekali sudah diperbolehkan. Jadi aturan dari PMI yang terbaru 2 bulan sekali sudah diperbolehkan donor darah. Jadi biasanya kalau yang donor darah secara pribadi di PMI kan biasanya kita mencatat nomor HP-nya. Itu biasanya nanti tiap 2 bulan dia secara otomatis kalau dia punya WA akan diberitahu buat waktunya donor gitu. Jadi memang ada waktunya 2 bulan sekali gitu ya. Kalau misal stok darahnya lagi banyak nih, ini berarti memang ditunda dulu untuk besok saat membutuhkan atau langsung diambil aja biasanya, semua yang datang gitu dok? Itu tadi yang saya sebut, kalau stok darah banyak biasanya kita menunda dulu. Nah, soalnya takutnya itu tadi ketika dia darah banyak permintaannya sedikit nanti kita nyimpannya banyak malah kadaluarsa nanti. Jadi nggak bisa kayak jualan yang punya stok banyak gitu ya. Padahal kan kita sudah keluar kantong, sudah pemeriksaan tadi, pemeriksaan awal, jadi takutnya ya kita sama-sama buang kantong nanti. Jadi pernah ada pengalaman sampai tadi pemusnahan darah juga? Ini prosesnya gimana dokter? Biasanya kita panaskan, kita bakar. Jadi kan kita ada tapi itu nanti di pihak ketiga ya. Biasanya kalau dia memang expired, kita simpan, nanti kan kita ada tiap seminggu 2-3 kali dari pihak ketiga ngambil limbah-limbahnya. Jadi limbah-limbah yang bekas darah, limbah-limbah kantong darah yang expired itu tadi biasanya nanti dari pihak ketiga itu yang
akan memusnahkan. Biasanya dibakar itu. Oke, dibakar. Oke. Ini lanjut lagi dari Mas Dawam yang tadi kirim pertanyaan. Tapi kemarin saya ke PMI baru 2 bulan, belum boleh dok. Katanya masih kurang 1 bulan. Apa memang peraturannya belum lama ya? Aku ke PMI 10 hari yang lalu katanya. Oke. Oh ya mungkin aja, mohon maaf itu mungkin mispersepsi dari petugasnya aja. Oh, memang dua bulan memang sudah boleh. Cuman ya itu biasanya kita memang lihat kondisinya sih Mbak. Nah, kalau memang stoknya dia sudah ya salah satunya stoknya banyak, biasanya kita memang suruh cenderung kita tunda. Saat ini memang stoknya lagi banyak ini. Stoknya lagi banyak ini. Beberapa kita tunda bulan depan, permintaan donor darah itu kita tunda bulan depan. Atau yang kedua biasanya memang dia pemula, jadi dia baru sekali 2 kali donor, terus petugasnya tuh ingat ini orang yang dulu pas diambil itu dia sempat pusing gitu, biasanya kita suruh 3 bulan aja gitu. Gitu. Atau biasanya memang itu tadi dia pas diperiksa tuh nggak memenuhi syarat itu, jadi ya kita tunda dulu bulan berikutnya aja. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk. Selamat siang dokter, saya Ahmad. Saya suka ngopi nih dokter, apakah baik jika ingin ikut donor darah dan berapa waktu yang baik untuk tidak ngopi sebelum donor darah? Silakan dokter Ahmad. Ini mungkin kayak lebih ke persiapan yang harus dilakukan sebelum donor darah. Tapi apakah pertanyaan sebelumnya ngopi ini bisa jadi faktor tertentu untuk donor darah? Jadi sebenarnya terima kasih pertanyaan Mas Ahmad. Kalau untuk ngopi secara spesifik nggak ada larangan buat donor darah. Soalnya memang yang diutamakan untuk persyaratan sebelum donor darah itu dia istirahatnya harus cukup dulu. Paling enggak 4 hingga 5 jam. Soalnya kadang kalau kurang dari itu nanti pas diambil darahnya, habis diambil darahnya dia pusing. Jadi malah berbahaya untuk si pendonor kadang pingsan gitu. Jadi nanti petugasnya ngurusin yang pusing sama pingsan, bukan ngurusin yang mau donor kadang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak boleh konsumsi obat-obatan. 2-3 hari sebelumnya dia nggak boleh konsumsi obat-obatan, terutama antibiotik apalagi. Takutnya nanti pas di pemeriksaan tertentu sebelum dikasihkan ke pasien itu biasanya dia banyak yang nggak cocoknya atau sedikit bermasalah gitu. Terus kalau untuk kopi ya itu sih nggak ada pantangan. Kopi atau minuman-minuman tertentu sih nggak ada pantangan gitu. Jadi tidak ada permasalahan ya, boleh mengkonsumsi kopi sebelum donor darah juga boleh. Yang tidak boleh adalah obat-obatan gitu ya dok, terutama antibiotik. Dokter, kita break jeda iklan terlebih dahulu. Sepertinya pembahasan kita masih panjang nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana untuk Pesona Inspira, tetap stay tune di 92,1 FM. Takon-takon dokter akan segera kembali. Takon-takon dokter. Baik, Pesona Inspira masih di sajian takon-takon dokter, masih dengan tema hari ini ada donor darah, dan tentunya kita masih bersama dengan Dr. Nugroho Wirastanto selaku anggota ID Wonosobo. Tadi kita sudah bahas sedikit banyak soal donor darah nih dokter. Tadi mulai dari apa itu donor darah sampai manfaat yang bisa didapatkan oleh pendonor itu sendiri. Kemudian tadi sudah ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, ada cek kesehatan, screening dan lain sebagainya. Kemudian setelah donor nih dokter, tadi ada yang pingsan, ada yang lemes gitu ya. Ini sebenarnya kalau setelah donor darah ini apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dipersiapkan pendonor? Mengapa kalau misal habis donor darah itu kayak misal dapat makanan tambahan, jajan-jajan tambahan gitu? Apakah mereka harus butuh asupan yang lebih banyak atau gimana dokter Nugroho? Jadi beberapa hal yang dilakukan setelah ketika kita mendonorkan darah itu beberapa di antaranya. Yang pertama, kita harus istirahat dulu. Jadi kadang yang ditakutkan itu habis donor darah mereka main HP mereka kadang paling sering tuh mereka tali sepatu kayak gitu, menunduk gitu kan. Biasanya itu nanti langsung jadi bikin pusing biasanya. Jadi dia harus istirahat dulu. Terus biasanya kita memberikan makanan tambahan. Kenapa? Karena memang mereka diambil darahnya, mereka butuh asupan yang lebih buat tubuh itu memproduksi darah, walaupun itu kan cuma membantu ringan sekali itu kan, produksi darah kan memang lama 120 hari. Jadi itu sedikit membantu mereka habis diambil darahnya, mereka dapat istirahat sambil duduk, terus sambil makan makanan tambahannya. Terus yang kedua
di lengan yang diambil itu nanti jangan angkat-angkat dulu. Soalnya kadang kalau angkat-angkat nanti bisa agak ngerembes lagi darahnya atau agak-agak bahasa awamnya agak jarem kayak gitu di yang di tempat suntikannya gitu. Jadi kita anjurkan buat dia istirahat, jangan angkat-angkat berat dulu. Berarti memang ditentukan di lengan sebelah kanan harus di situ atau gimana dokter? Oh enggak harus itu, bisa di kanan bisa di kiri, tergantung biasanya tergantung posisi petugasnya, tergantung paling mana sih yang paling besar gitu, paling enak buat diambil gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk pesona Inspira di rumah yang mau mendonorkan darahnya juga boleh ya dokter. Kalau untuk saat ini yang lagi kurang stok ini ada golongan apa nih dokter, atau masih aman semuanya? Kalau yang paling banyak O setahu saya. Paling banyak O, dia memang agak berlebih, makanya mungkin ada beberapa yang disuruh tunda mungkin kalau pas lagi ada donor darah massal, dia mungkin beberapa yang disuruh tunda O tadi. Tapi kalau yang paling sedikit emang AB tetepan. AB itu biasanya paling sedikit. Kemudian ada juga mungkin ini sebenarnya fakta atau mitos nih dokter, setelah donor darah ada yang bilang saya kok pengen makan terus, jadi lapar terus. Apakah memang ada efek samping seperti itu dokter setelah donor? Sebenarnya lebih ke perasaan itu ya kan, kalau habis kita ambil darahnya itu kan secara otomatis kita ibaratnya butuh tenaga lebih, butuh asupan lebih buat memproduksi darah lagi gitu loh. Salah satunya biasanya kita kasih makanan tambahan. Nanti biasanya orang itu akan secara psikologis, habis donor nih, habis itu makan yang banyak ini biar produksi darah lebih banyak lagi. Tapi secara teori sih tidak ada disebutkan bahwa dia mesti habis donor darah nanti jadi pengen makan terus, nggak ada. Tapi memang biasanya secara psikologis dia jadi pengen makan ya. Kita udah diambil darah biasanya udah agak sedikit lemes biasanya, terus ada pengen makan gitu. Jadi seperti itu ya, cuma perasaan kita aja gitu. Dokter, kemudian masih ngomong-ngomong soal donor darah nih. Ini kalau misal donor darah, haruskah dokter pergi ke PMI? Kayak misal mau ke rumah sakit aja lah, mau ke puskesmas aja lah yang dekat, ini sebenarnya bisa nggak sih dok ke fasilitas kesehatan terdekat atau harus di PMI? Ya pertanyaannya bagus sekali nih Mbak. Jadi memang yang diperbolehkan oleh pemerintah yang untuk mendonorkan darahnya untuk saat ini adalah PMI. Jadi biasanya kita akan, kalau kita mau donor darah ya bisa dua cara. Yang pertama kita pergi ke PMI untuk mendonorkan darahnya, atau yang kedua ketika ada kegiatan donor darah massal di luar gedung, semisal di alun-alun kadang sering ada, atau di komunitas-komunitas tertentu ngadain kegiatan donor darah, itu bisa kita melakukan donor darah di situ. Jadi nggak harus di gedung PMI, bisa saja ada kegiatan donor darah massal di luar, kita bisa mendonorkan darah di situ. Tapi kalau untuk diambil di rumah sakit di Wonosobo belum diperbolehkan. Ada beberapa rumah sakit yang memang bisa ambil darah, tapi itu biasanya di rumah sakit besar, dan itu pun nggak semua bisa, karena memang regulasinya paling diutamakan memang di PMI saat ini, karena memang dia udah lama dan dia ada alat dan prasarananya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau masyarakat nih yang mau mendonorkan darahnya, misal dibutuhkan, mereka harus berkunjung kan ke PMI. Kalau untuk PMI Wonosobo sekarang alamatnya di mana dokter? Di Jalan Andong Sili, jadi di Jalan lingkar apa itu? Utara? Iya, lingkar utara itu di Andong Sili sana itu. Jadi kan dulu kan kita di stasiun gitu. Cuman alhamdulillah kita udah bangun gedung, jadi kita sekarang terpusat di Andong Sili di Jalan Lingkar Utara itu di Mojo Tengah. Jadi bagi yang mau mendonorkan darahnya, monggo silakan bila bisa ke Andong Sili, 24 jam kita buka. Jadi 24 jam standby untuk menunggu pasien, menunggu pendonor yang datang gitu ya. Kemudian kalau untuk proses pengambilan darahnya sendiri nih dokter, mungkin masyarakat ada yang belum tahu gimana sih donor darah, apakah kita tiduran atau sambil duduk atau bisa sambil jalan-jalan. Kemudian untuk proses pengambilan darahnya berapa lama maksimal dokter? Silakan. Jadi prosesnya yang pertama ada proses screening dulu. Screening itu tadi yang saya sebut di awal, dicek tensinya, dicek kondisinya, diperiksa, kita tanya-tanya sederhana tentang
riwayat penyakit-penyakit menular melalui darah. Setelah dia lolos semuanya, nanti kita cek HB-nya pun memenuhi syarat. Nanti selanjutnya kita ambil darahnya. Kita ambil darahnya itu posisinya dia setengah duduk, jadi setengah tidur, maksudnya dia duduk tapi agak santai, semi tidur gitu. Kita ambil darahnya, biasanya tergantung bisa di kanan atau di kiri, tergantung posisi petugasnya, tergantung tempatnya, tergantung kira-kira mana sih yang lebih besar pembuluh darahnya. Biasanya kita ngambil di situ. Terus prosesnya idealnya 12 sampai maksimal 15 menit. Makanya kadang jarumnya memang agak sedikit besar gitu, karena memang, dan kita ngambil pembuluh darah yang besar biar cepat, soalnya nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti takutnya kontaminasi bakteri. Jadi memang aturannya 12 hingga 15 menit gitu. Biasanya nanti setelah selesai ambil, kita tutup pakai plester biar dia nggak berdarah. Terus biasanya itu tadi pemberian makanan tambahan biar ya nggak terlalu lemes pasiennya, pendonornya habis diambil. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang mau tanya lagi nih dokter, selamat siang dari Maimunah. Mau tanya nih dokter, siapa aja sih yang nggak boleh donor darah? Kayak misal saya nih sedang menjalani kemoterapi, ini sebenarnya boleh nggak sih dok ikut donor darah? Seperti itu, silakan dok. Terima kasih pertanyaannya Ibu Maimunah. Jadi berapa yang tidak diizinkan buat donor darah? Yang pertama, dia kondisinya nggak sehat. Kalau dia tidak sehat, kami menyarankan tidak usah donor darah dulu, soalnya nanti ketika dia diambil darahnya malah dia makin gak sehat. Terus yang ditakutkan kondisi darahnya pun dalam kondisi gak sehat gitu loh. Ya, kalau diambil kan kasihan pasiennya nanti. Kita kan pengennya nyari yang sehat buat pasien. Terus yang kedua, biasanya usianya dia kurang dari 17 tahun atau dia lebih dari 65 tahun gitu. Biasanya kita nggak ngambil darahnya. Terus yang ketiga, istirahatnya itu tadi, dia istirahatnya kurang, habis begadang, habis minum antibiotik, habis minum obat, kita nggak nganjurin buat diambil darahnya. Ada juga dia menderita penyakit-penyakit kronis, kayak mungkin yang dia kemoterapi, yaitu itu kan sebenarnya kondisinya nggak sehat gitu. Ya, takutnya kita ambil, dia makin nggak sehat kan, kita malah kasihan juga. Jadi kita nyari yang sehat. Terus satu, dia ada penyakit gula darah yang tinggi, dia penyakit gula, dia penyakit diabetes mellitus, dia rutin minum obat tiap hari, apalagi dia harus disuntik insulin, ya kita nggak usah diambil aja, daripada nanti malah bikin bahaya, yang pendonor sakit atau yang menerima darah sakit gitu. Terus ada juga hipertensi. Jadi kalau dia hipertensinya nggak terkontrol, apalagi dia harus minum rutin tiap hari, bahkan bisa 2-3 obat, itu ya kita nggak menyarankan buat diambil. Jadi prinsipnya secara umum kita nyari yang benar-benar sehat, baru kita ambil darahnya. Kalau kita nggak yakin nggak sehat, ya kita biasanya nggak ngambil, kita tunda saja. Jadi memang yang benar-benar sehat, lolos screening tanpa konsumsi obat, ya pokoknya benar-benar sehat dan tidak bergadang gitu ya dokter ya. Karena memang untuk pasien ini ya mereka kan sakit, dia membutuhkan darah yang sehat, darah yang segar gitu ya dok ya, dan tentunya agar aman juga bagi si pendonor gitu. Kemudian kalau ada yang tanya lagi dokter. Sugeng siang dokter, dari Yuli di Wonosobo Timur nih mau tanya, kalau misal ibu menyusui dokter, boleh nggak sih ikut donor darah? Silakan dok. Jadi sebenarnya kalau untuk khusus ibu menyusui itu bukan, ibaratnya gini ya, ada kontraindikasi, itu ada yang mutlak, ada yang relatif. Jadi kalau ibu menyusui, dia sebenarnya secara umum dia nggak ada larangan khusus buat nggak boleh donor gitu. Cuma kan kita sebagai petugas kita akan mempertimbangkan ketika kita ambil darahnya nanti, kira-kira ibu ini nanti kondisinya bakal baik apa enggak gitu. Apalagi dia kondisinya menyusui ya, gitu ya. Ada yang lebih butuh sebenarnya gitu loh, karena dia posisi lagi menyusui, dia butuh asupan energi banyak, butuh vitamin banyak. Kalau kita ambil darahnya, takutnya dia nanti keambil itu vitaminnya. Dia sebenarnya darah itu kan sari-sari makanan yang sudah diproses bentuk darah gitu. Ya, kalau ibaratnya kita ngambil sari makanan itu dari ibu itu, kalau padahal dia butuh banyak, punya anak yang harus dikasih sari makanan juga. Jadi biasanya kita memang nggak menganjurkan buat ibu menyusui buat diambil darahnya. Kayak orang menstruasi itu juga.
nggak ada sih aturan pasti orang menstruasi tidak boleh gitu, tapi memang dianjurkan untuk tidak mendonorkan darah gitu. Kenapa? Karena emang dia sudah kehilangan darah, dia kehilangan sari-sari makanan, takutnya nanti kita ambil lagi dia makin lemes, malah jadi kurang darah nanti. Biasanya kayak gitu. Jadi pertimbangan, ada yang dia lebih butuh, ada tenaga lebih banyak gitu loh, jadi kita nggak ngambil biasanya. Untuk ibu menyusui seperti itu ya. Kemudian kalau untuk ibu hamil memang nggak boleh ya? Ya kalau ibu hamil memang kita nggak berani ambil ya. Biasanya cenderung ibu hamil cenderung kurang darah malah biasanya. Sampai ditambahin tablet tambah darah ya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian nih untuk para petugas PMI sendiri dokter, apakah mereka perlu pelatihan khusus nggak sih? Atau mungkin dari masyarakat ada yang pengen jadi relawan PMI nih, misal ini ada prosedurnya atau nanti ada semacam kayak pelatihan khusus dulu untuk terjun ke bidang PMI dokter? Iya, jadi kalau sebenarnya nih secara garis besar itu kan PMI itu kan fokusnya di darah, yang kedua di kebencanaan. Kalau di darah, jadi kalau di darah kita memang dia harus tenaga kesehatan. Kalau untuk yang petugas yang ambil darah ya, dia harus tenaga kesehatan. Misal perawat, bidan itu bisa ya? Perawat bisa, tapi nanti ada bagiannya. Kalau perawat itu khusus petugas yang ngambil darah aja. Yang kayak ngambil darah kita donor itu perawat bisa, atau analis lab itu bisa, atau dia lulusan teknisi bank darah itu juga bisa. Tapi kalau nanti di laboratoriumnya yang khusus untuk ngecek golongan darahnya, di laboratorium yang khusus ngecek uji cocoknya, atau untuk ngecek penyakit menularnya, itu harus analis atau lulusan bank darah. Kalau perawat saja nggak boleh itu, karena memang bukan kompetensi mereka gitu loh. Dibutuhkan keahlian yang khusus gitu ya dokter ya, untuk mengecek darah lebih lanjut gitu. Kemudian kalau tadi dokter sudah berpengalaman lah ya, sudah sejak 2017 ya dokter ya, sudah ya sekitar 5 tahunan untuk menggeluti donor darah. Ini sebenarnya kalau digambarkan nih dokter, kalau misal masyarakat sendiri, untuk masyarakat Wonosobo antusiasnya gimana sih dokter untuk mereka mendonorkan darahnya? Mungkin bisa dilihat dari yang rutin donor darah. Itu bagaimana sih antusias masyarakat Wonosobo terhadap donor darah? Alhamdulillahnya Wonosobo ini salah satu yang menurut saya aktif donor darah gitu. Banyak. Jadi di data kita ada hampir 60 lebih kelompok donor. Kalau enggak 65 apa 66 gitu kelompok pendonor gitu. Jadi biasanya mereka kalau untuk kelompok donor yang komunitas biasanya mereka tiap 3 bulan masih jalan 3 bulan gitu. Tiap 3 bulan mereka rutin mendonorkan, atau ketika ada event-event tertentu misal ulang tahun atau pas ada acara khusus mereka biasanya mengadakan kegiatan donor. Jadi alhamdulillah untuk Wonosobo ini cukup banyak tinggi kesadarannya untuk donor darah. Walaupun kami merasakan pas Covid kemarin ya, itu memang jarak sedikit sekali yang mendonorkan, stoknya tipis banget. Jadi donor darah juga terdampak pandemi juga ya dok. Tapi ya untungnya permintaan sedikit. Cuman jadi mintanya yang kayak plasma kemarin kan. Yang sempat jadi banyak kasus gitu ya plasma gitu. Cuma kalau plasma kan kita di Wonosobo belum bisa memproses, itu biasanya kita di Banyumas. Itu kan hanya PMI besar-besar yang bisa memproses, Banyumas, Solo, Jogja itu. Kalau untuk kasus plasma darah kemarin, ada dok pasien di Wonosobo yang membutuhkan plasma darah? Ada banyak. Ada. Jadi kalau kemarin kita peran serta kami, jadi lebih ke, jadi ketika ada rumah sakit yang membutuhkan plasma, biasanya berkomunikasi dengan PMI yang memang dia bisa memproses plasma. Biasanya kita ke Banyumas, memang aksesnya lebih dekat, lebih mudah gitu. Nah nanti kita di Wonosobo kita lakukan pemeriksaan awal, jadi kita cek screening dulu itu tadi. Kalau dia screening awalnya dia memenuhi syarat, baru nanti pendonornya itu kita bawa ke Banyumas, jadi harus dibawa ke sana. Nanti diambil darahnya. Dia diambil darahnya di sana pun ada pemeriksaan tambahan lagi, diproses lagi, habis itu baru dikasihkan ke pasien. Jadi lebih
lebih kompleks, lebih ribet jadinya pas plasma kemarin. Jadi lebih panjang juga prosesnya, padahal harus segera diberikan ya pada pasiennya. Oke, seperti itu. Kemudian nih dokter, ada satu pertanyaan lagi dari Pesona Inspira di rumah. Selamat siang dokter, saya dari Wati. Ini kayaknya agak pengalaman agak, waduh, ini agak aneh nih dokter. Dulu saya waktu ikut PMR itu mungkin lebih ke kayak zaman SMP, SMA ya dokter ya, sekolah. Saya dicek golongan darahnya adalah O. Lah kok sudah menikah terus waktu lahiran berubah jadi AB nih dokter. Oke, apa bisa berubah? Saya sempat eneng-enengan sama dokter, loh dok, saya bilang saya O, dari dulu saya O, tapi dokter bilangnya AB. Sampai dicek ulang-ulang gitu dokter. Ini memang ada kasus perubahan golongan darah seperti itu dokter? Jadi sebenarnya secara umum sih nggak ada ya perubahan golongan darah kayak gitu. Tapi dia memungkinkan perbedaan hasil pemeriksaan itu masih sangat mungkin. Jadi yang pertama jadi kan gini, darah itu kan kadang ketika kita mengecek itu kadang gimana ya saya jelasinnya. Jadi kayak kita melihat itu darah itu nanti kadang kebacanya itu bisa kebaca ringan, kebaca sedang, baca jelas gitu loh. Kalau dia kebaca ringan, kadang dia nanti kebacanya jadi kan nanti kita tetesin kayak reagen gitu di kaca kayak gitu. Kalau dia menggumpal dua-duanya berarti AB. Kalau dia enggak menggumpal dia O. Kalau dia menggumpal salah satu itu bisa A, bisa B. Bisa saja pas pada waktu awal dicek itu dia mungkin tetesinnya kurang banyak atau darahnya kurang banyak atau dia memang kandungan golongan darahnya itu pas sedikit gitu. Nah, dia sebenarnya golongan darahnya mungkin bisa saja O, tapi karena kandungannya sedikit jadi nanti kebaca lain itu bisa itu. Nanti pas dicek beberapa hari setelahnya beberapa tahun setelahnya itu dia berubah jadi nampak lebih jelas, jadi berubah itu bisa. Tapi sebenarnya secara teori dia nggak berubah itu nggak bisa. Yang bisa bikin berubah adalah hasilnya ya, hasil pembacaannya itu tadi, tergantung kualitas, misalnya jumlah darahnya, tergantung kualitas reagennya itu yang diteteskan itu. Nah, itu nanti tergantung yang baca juga itu nanti kadang dia gumpal sedikit itu nggak kelihatan, dia bacanya nggak gumpal kayak gitu. Nah itu dia gitu. Mungkin yang ada yang salah persepsi, harusnya itu. AB malah O gitu ya. Tapi tenang saja, nanti biasanya di sebelum kita kasihkan ke pasien, biasanya kita cek lagi. Jadi untuk pemeriksaan golongan darah itu kita bisa mengecek 2-3 kali sebelum dikasihkan ke pasien. Harus dipastikan benar-benar karena memang karena memang fatal sekali kalau salah golongan darah itu fatal sekali. Jadi yang pertama di awal tadi, pemeriksaan awal tuh kita cek golongan darahnya. Nanti setelah kita ambil, kita simpan di kulkas, nanti sebelum dikasihkan ke pasien pun kita cek lagi itu. Kita cek lagi golongan darahnya cocok enggak dengan pasien. Kalau kita ragu, kita cek lagi yang lebih canggih. Jadi ada dua proses. Kalau yang biasanya kita lakukan sebelum donor darah itu proses paling sederhana, itu di kaca itu paling sederhana itu. Nah itu kelemahannya itu tadi. Bisa salah kadang persepsi bisa salah persepsi yang baca, atau kadang netesin reagennya kurang, atau kadang reagennya sudah mau kadaluarsa pun juga bisa berpengaruh. Jadi banyak faktornya. Tapi kalau yang darahnya di sentrifus itu diputer dulu sampai benar-benar bersih, pengganggunya, perancunya itu tadi, itu biasanya dia lebih valid. Tapi biasanya itu kita ngeceknya di lab, dan kita melakukan itu kalau di awal tuh pada rancu semua, biasanya kita lakukan itu sampai 3 kali bahkan kita bisa melakukan itu. Jadi memang jangan sampai ada kasus salah salah golongan darah. Golongan itu pernah ada kasusnya atau enggak? Jangan sampai gitu. Kalau itu kan sebenarnya berhubungan dengan pemberian darah di rumah sakit gitu. Kalau biasanya kita nggak terlalu tahu detail. Biasanya kita ternyata ada kasus nih di rumah sakit. Biasanya kita diajak diskusi. Tapi setahu saya, selama saya di Wonosobo belum ada gitu. 5 tahun ini belum ada. Tapi kalau beda permintaan, jadi kadang di rumah sakit dicek ini A gitu, terus kita PMI kan kita tetap ngecek juga gitu. Ini sampel darah pasien ini A, jadi PMI kok jadi B atau AB gitu. Biasanya kita konfirmasi lagi. Jangan sampai ada beda persepsi atau sampai salah golongan darah. Kalau
masing-masing yakin, biasanya kita tadi cek yang pakai diputar dulu darahnya itu lebih lama, tapi memang dia hasilnya lebih valid gitu. Jadi kita nanti pakainya ya itu yang diputar itu, dia lebih valid. Jadi bisa dicek berkali-kali sampai memastikan benar-benar golongan darah A atau B gitu ya. Jadi mungkin kalau misal ada kasus semacam Mbak Wati tadi ini mungkin sering terjadi ya dokter ya. Jadi jangan takut berubah golongan darah yang sebenarnya yang berubah bukan darahnya ya dok, tapi hasil biasanya yang pengecekannya. Yang mengecek atau alatnya itu yang kadang kurang banyak. Oke, seperti itu. Kemudian nih dokter, sebelum kita pamit di sajian ini mungkin dari Dokter Nugroho ada sesuatu pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di Wonosobo soal donor darah nih dok, silakan. Terima kasih kesempatannya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih pada Pesona FM sekaligus di Wonosobo. Kita sudah bekerja sama untuk ibaratnya memberikan semangat pada warga Wonosobo untuk lebih aktif mendonorkan darahnya. Kita tidak tahu berapa banyak kebutuhan dan kita tidak tahu, jadi mari kita lebih aktif buat mendonorkan darah. Jadi entah ada yang butuh atau tidak, kalau memang sudah waktunya donor darah 2-3 bulan kita anjurkan buat mendonorkan darahnya. Terus yang kedua, di sini saya juga menyampaikan bahwa prinsipnya kami dari IDI, saya selaku perwakilan IDI sangat mendorong kegiatan donor darah. Salah satunya yaitu melalui kita edukasi kepada para pendonor. Kita pun mengaktifkan beberapa kegiatan donor khususnya yang di rumah sakit dan beberapa puskesmas. Kita sering mengadakan kegiatan donor. Harapannya agar stok donor ini selalu aman ya? Gitu. Tidak ada yang minta-minta darah sampai butuh grup-grup WA kayak gitu. Harapannya sih nggak ada, walaupun kenyataannya kadang beberapa kali ada, terutama yang butuh trombosit tadi. Karena memang kita tidak tahu kapan akan terjadi, kapan akan dibutuhkan gitu ya dokter Terus prinsipnya jangan takut buat mendonorkan darah, karena banyak manfaatnya. Tadi bisa dicek kesehatan gratis, kita bisa nambah makin sehat, kita bisa membantu beribadah, beramal secara gratis, nggak perlu modal apa-apa, cuma modal sehat aja berarti. Seperti itu ya. Jadi untuk Pesona Inspira di rumah yang masih ragu nih mau donor darah, nanti bisa datang dulu ke PMI Wonosobo di Adong Sili ataupun Lingkar Utara ini yang arah ke Dieng. Terus sebelum Gapura, pertigaan itu. Gapura itu naik ya dok ya. Itu naik sebelah mana ataupun naiknya berapa kilo dok? Enggak jauh kok Mbak, jadi enggak nyampe 1 km, kurang lebih 700-800 meter aja. Sebelah kiri atau kanan jalan? Kanan jalan. Sebelahnya Dinas Perhubungan itu. Jadi untuk yang mau donor darah ataupun mendonorkan darah karena memang krusial momennya, bisa langsung datang gitu ya dokter ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasi ini, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Dan kita berjumpa lagi di waktu lain kesempatan. Dokter, selamat bertugas kembali. Selamat melayani masyarakat yang tentunya donor darah ataupun mereka yang membutuhkan kesehatan seperti itu. Saya Eka dan bersama narasumber siang hari ini ada Dr. Nugroho Wirastanto pamit dari sajian Takon-Takon Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.